Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Teka-teki Mistik Syekh Siti Jenar. Bukan mistik kejawen sesat, setuju atau tidak, kehadiran mistik Syekh Siti Jenar telah mewarnai kehidupan mistik kejawen. Mistik ini memang unik dan banyak menimbulkan kontroversi, terlebih lagi ketika Syekh Siti Jenar berbicara tentang Tuhan dan kematian, mungkin dapat mengundang kebencian. Namun, sebagai sebuah wacana kultur mistik kejawen, hal ini pun patut diketahui. Ada yang berpendapat bahwa ajarannya termasuk golongan keras, bukan lembut dan sejuk. Dia lebih banyak menyampaikan mistik tajam, bukan lembut. Berbicara tentang Syekh Siti Jenar dalam konteks mistik memang sering diperdebatkan. Setidaknya banyak pihak selalu meneror bahwa dia penganut ajaran sesat. Dia menyimpan dari petuah wali. Sementara itu, ada juga yang masih angkat topi terhadap paham mistik dia. Paling tidak, yang setuju ini akan berkilah bahwa Syekh Siti Jenar bukan penganut mistik yang sesat. Jika ada yang mengatakan demikian, berarti pemahaman mistiknya masih sepotong-potong. Memang belakangan sempat muncul dua versi kematian Syekh Siti Jenar yang mengimplikasikan dia berada di pihak yang salah atau benar. Pertama, di kalangan pesantren selalu ditekankan bahwa kematian Syekh Siti Jenar dihukum pancung. Alasan hukuman adalah ajaran dia yang dianggap menyesatkan masyarakat. Kedua, seperti yang pernah dikisahkan Abdul Munir Mulkan dalam bukunya Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar, dan Ahmad Khotim dalam bukunya Syekh Siti Jenar, Makna Kematian. Dia mati karena memilih kematiannya sendiri. Proses semacam itu senada pula dengan kematian Pujangga Besar Jawa, Raden Ronggo Warsito. Di satu pihak ada yang mengisahkan dia mati terbunuh, dan di lain pihak dia mati karena memilih jalan kematiannya. Bagi pemerhati mistik kejawen, yang penting bukan pada masalah ajaran Syekh Siti Jenar sesat atau tidak, melainkan perlu dipahami mengapa Siti Jenar memandang dunia sebagai alam kematian, sedangkan para wali songo tidak demikian halnya. Inilah tesis mistis Siti Jenar yang luar biasa di zamannya, karena dia justru telah jenius memikirkan hidup sebagai hakikat. Dia super cerdas dan lebih berpikir tasawuf atau mistis ketimbang berpikir yang lugas. Mari kita renungkan ajarannya tentang hidup dan kehidupan secara mistis. Dia berpendapat bahwa hidup yang selalu sedih, sengsara, kebingungan, dan sejenisnya adalah penjara. Ini bukan hidup di alam kehidupan, melainkan hidup di alam kematian. Manusia yang demikian sedang terpuruk dalam kematian hidup. Manusia yang terdegradasi nilai, yang curang, yang keras, yang korup, dan sebagainya adalah manusia yang telah mati menurut Siti Jenar. Jika demikian, berarti dunia ini telah dipenuhi berjuta-juta mayat yang kotor, bangkai yang amis, dan struktur kehidupan yang mati tak karuan pula. Tak sedikit mayat yang kejar-kejaran mengais rezeki yang haram, tak sedikit pula mayat yang berebut kedudukan. Apakah asumsi mistis semacam ini sesat? Dia berpendapat bahwa di era kematian ini manusia terikat oleh panca indera. Kondisi ini bukan eksistensi yang sesungguhnya. Hidup nyata baru akan ditemukan setelah mati. Di sana keadaan terang benderang dan semua hal yang mengandung kebaruan. Manusia tak lagi harus didampingi siapa-siapa. Manusia akan hidup mandiri. Siti Jenar berpandangan bahwa hidup setelah mati lebih indah dan lebih segalanya. Karena itu dia rindu kematian. Dia sangat rindu terhadap alam real. Ketika dia belum jatuh ke kematian, dia ingin kembali dalam keadaan suci atau semula.
ketika belum kotor. Untuk itu, Siti Jenar mengajarkan bahwa hidup manusia akan mengalami proses mistis. Ajaran dia tersimpul ke dalam 5 pokok wejangan. Ajaran asal-usul kehidupan atau sangkan paraning dumadi, ajaran tentang pintu kehidupan, ajaran tentang tempat manusia esok hari yang kekal dan abadi, ajaran alam kematian yang sedang dijalani manusia sekarang, ajaran tentang yang maha luhur yang menjadikan bumi dan angkasa. Kalau demikian, apakah ajaran dia memang gelap? Tidak. Dari 5 jalan kehidupan yang dia ajarkan jelas positif. Yang menjadi masalah, mengapa dia selalu mendapat cap merah ketika itu? Mengapa konteks ajaran demikian membuat Wali Songo marah? Pasalnya, ajaran Syekh Siti Jenar yang demikian dianggap tak sejalan dengan ajaran Wali. Kiranya semua itu yang keliru adalah penerapan mistik Siti Jenar yang disalah artikan. Tak sedikit memang orang-orang yang menerima wejangan dia selalu berbuat onar, berbuat jelek, bunuh diri, dan seterusnya. Pendek kata, tak sedikit di antara mereka yang segera ingin mati karena hidup di kelak kemudian hari justru lebih sempurna. Kalau begitu, yang keliru adalah cara menjalani ajaran Siti Jenar, bukan ajaran itu sendiri. Cinta mati sebenarnya bagus, tetapi jika mereka segera ingin mati dengan jalan tak wajar, ini yang salah. Padahal sejauh pemahaman saya, Siti Jenar tak mengajarkan orang harus bunuh diri. Ini masalahnya. Guru mistik sejati Syekh Siti Jenar sesungguhnya tergolong guru mistik yang brilian. Dia guru mistik sejati yang tahu berbagai hal. Dia juga dikenal sebagai guru sekaligus wali yang menyebarkan Islam Jawa di tanah Jawa secara kontekstual. Dasar penyampaian ajaranya adalah realita. Karenanya, dalam berbagai hal ada yang disesuaikan dengan kondisi Jawa. Karena itu, ketika Ki Ageng Pengging tidak mau sowan ke Demak Bintoro sebagai pembangkangan atas ajaran Siti Jenar, peristiwa ini masih perlu ditinjau lagi. Bukankah di dalam karya berjudul Syekh Siti Jenar itu, Ki Ageng Tingkir juga telah mengingatkan secara politis terhadap tindakan Ki Ageng Pengging? Dalam kaitan itu, Ki Ageng Pengging memang menjadi manusia bebas. Ia hidup di bumi Tuhan, bukan di bumi Demak. Paham semacam ini, kalau dipahami secara politis tentu akan keliru. Paham ini perlu diterjemahkan dari aspek mistis, bahwa hakikat hidup memang kebebasan itu. Manusia bebas hidup di mana saja, manusia bebas menentukan apa saja, sejauh dalam kerangka Tuhan. Kalau begitu, apakah pandangan Ki Ageng Pengging atau Ki Kepu Kenongo itu salah? Tokoh yang semula tergores mistis dalam syair Semut Ireng, lalu ada baris berbunyi, Kepu Bongkang nyebrang tali pengawan, atau kerbau besar yaitu Kepu Kenanga yang menyeberang ke sebelah barat Majapahit. Sebenarnya mulia, dia pernah lari dari Majapahit karena tak mau mengikuti ajaran yang disampaikan Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Itulah sebabnya dengan mengikuti paham Siti Jenar, Ki Kepu Kenongo tidak takut menghadapi resiko hidup. Hidup bagi dia adalah pilihan, kematian bagi dia bukan hal yang sengsara. Andai kata harus menerima hukuman mati, bahkan menurut dia takdir baginya sulit ditunda. Bagi dia yang selalu dikendalikan Yang Maha Kuasa, biarpun utusan Demak datang, dia tidak takut menghadapi bahaya, karena disitulah dia berjuang untuk hidup. Dalam perjuangan itu, jika selesai tugas kejiwaannya akan segera kembali ke alam anung, yaitu alam bahagia, tentram, abadi. Yang menarik lagi dari pandangan dia adalah persoalan belajar atau berbudaya. Jika hewan berdasarkan insting, manusia Jawa mengikuti guru. Dalam pandangan Islam Jawa, setidaknya ada 4 macam guru. Guru wujud, yaitu seorang guru biasa seperti guru di sekolah.
guru mengaji, dan sebagainya. Guru pitutuh, yaitu guru yang bertugas memberi petunjuk kepada murid-muridnya. Guru sejati, yaitu guru yang memahami hakikat hidup. Guru ini akan mengajarkan bagaimana menempuh jalan kematian, kesempurnaan, kelepasan. Guru purwo, yaitu guru yang tertinggi. Ia ibarat manifestasi Tuhan. Dia mengetahui kodrat dan irodatnya. Tampaknya Syekh Siti Jenar meletakkan dirinya pada guru sejati dan guru purwo. Hal ini tampak pada pembahasan tentang kematian dia. Masalah proses dan makna kematian digambarkan dari aspek psikologi Islam Jawa. Proses kematian dan maknanya ditinjau dari aspek kehidupan kejawen atau psikologi Jawa. Manusia harus melepaskan atau napas. Napas adalah batin atau rasa yang keluar masuk dalam raga. Nafas terdiri dari 7 tataran kejiwaan, yaitu jiwa al-amarah, jiwa lawwamah, jiwa mulhamah, jiwa mutmainnah, jiwa spiritual, jiwa lubbiyah atau kosmik, dan jiwa rahsya atau nirwana. Jiwa al-amarah yang berfungsi mengoperasikan organ tubuh, tak sekedar membuat orang marah. Jiwa lawwamah, yaitu jiwa yang letaknya lebih dalam lagi, lebih halus, yang ketika orang tidur akan menciptakan mimpi yang menembus ruang dan waktu. Jiwa mulhamah, yaitu batin manusia yang menyebabkan mereka dapat menerima petunjuk Tuhan. Jiwa mutmainnah, yaitu batin manusia yang tenang. Jika ini diaktifkan, manusia Jawa akan mampu melihat apa yang disebut clairvoyance, yaitu objek atau peristiwa di luar fisik. Namun jiwa ini masih bersifat semu, misalkan kenikmatan seksual, misalkan suami impoten atau istri vigrid. Nyatanya tak diperoleh kenikmatan, berarti masih lahiriah atau batin semu. Jiwa spiritual, yaitu batin manusia yang mampu melakukan kontak dengan alam gaib. Dalam masyarakat Jawa, tradisi semacam ini dinamakan alam supena. Alam mimpi yang mempengaruhi jiwa manusia mampu menerawang terhadap kejadian mendatang. Batin ini ke arah futuristik atau jangka. Orang Jawa menyebut ngerti sedurunge winara, artinya mengetahui yang bakal terjadi. Misalkan lagi gerak pikiran atau batin merasa nikmat secara otomatis ketika kita harus menganggukkan kepala, menyembah, melambaikan tangan pada saat berhubungan dengan orang lain adalah wacana batin spiritual atau jiwa lubbiyah. Telah meninggalkan alam pikiran, masuk ke alam intuisi. Kehidupan tak dapat selalu melalui kesadaran panca indera. Misalkan saja ketika orang bersikir ataupun meditasi, mereka merasa hilang, yang ada hanyalah halusinasi dan ilusi. Dari sini orang akan menerima wisik. Jiwa rahsya atau nirwana, yaitu keadaan nafas yang melukiskan bahwa alam ini adalah alam langit, alam murni, penuh ketiadaan. Begitulah esensi apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar, yang kadang-kadang merasakan ketiadaan Tuhan dan yang ada adalah ingsun atau aku. Tapi pada bait lain dia juga mengakui adanya Tuhan. Misalkan kutipan berikut Syekh Lemah Bang Darmastu Tengkarso Sumarah ing Hyang dawuhe. Kata Hyang yang merupakan bukti sinkretisme dengan ajaran Hindu sebenarnya juga menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Ia pasrah total kepada Tuhan. Pada suatu saat dia memang meremehkan sarengat, dan pada bait lain juga menganggap sarengat itu penting, dan seterusnya. Tegasnya ajaran Syekh Siti Jenar masih merupakan teka-teki. Kemungkinan adanya rekayasa kultural dan politisasi ajaran juga sangat mungkin. Maka pemahaman menyeluruh ajaran dia memang perlu guna menyelami hakikat Islam Jawa. Tampaknya bagi dia ajaran memang diramu dengan mistik kejawen.
Jika ajaran ini dipahami sepenggal, maka orang awam akan menyatakan dia musyrik, padahal bagi dia hidup adalah proses untuk menemukan ananing, uninung, uninang. Artinya hidup untuk mencari kejernihan batin, hidup untuk mencari dunung atau tujuan. Tujuan hidup apakah tercapai melalui sangkan paraning dumadi? Ini paham Islam Jawa yang selalu menjadi misterius. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari teka-teki mistik Syekh Siti Jenar. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.